Baik, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Eh, di sini kita akan membahas pada pertemuan ke-8 ini tentang penjadwalan SPIU. Jadi di sini pada penjadwalan CPU ini merupakan basis dari multi-programming sistem operasi dengan cara men-switch CPU di antara proses. Jadi tujuan dari penjadwalan CPU ini agar tidak adanya antrian yang tertunda, sehingga proses dari yang ada dari CPU ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada waktu tunggu dari CPU. Sehingga jika adanya waktu tunggu yang terlalu lama yang akan membuat CPU itu lebih overhead. Jadi di sini dari basis dari multiprogramming ini bertujuan yaitu agar proses bisa bersamaan untuk berjalan secara bersama dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU ini. Jadi CPU ini juga merupakan sumber dari komputer yang sangat penting dan juga menjadi sentral dari penjadwalan di sistem operasi yang ada pada sebuah komputer. Jadi penjadwalan CPU ini mungkin akan dijalankan ketika terjadi proses di mana proses tersebut yang pertama itu berubah dari running ke waiting state. Kemudian berubah lagi dari running ke ready state. Dan kemudian berubah dari waiting ke ready. Kemudian yang terakhir itu terminate atau terminasi atau yang terakhir dari penyelesaian dari sebuah proses. Jadi untuk proses dari penjadwalan CPU ini eh, yang ide dari multiprogramming yang tadi sebenarnya itu untuk multiprogramming itu sangat sederhana. Jadi ketika sebuah proses dieksekusi yang lain harus menunggu sampai selesai. Jadi dalam sistem komputer yang sederhana, CPU akan banyak dalam posisi idle atau menunggu, sehingga semua waktu akan menjadi terbuang karena waktu tunggu yang tadi, karena tidak ada proses yang akan dikerjakan. Jadi dengan adanya multi programming ini, sistem operasi bisa eh, menggunakan waktu secara produktif. Jadi tidak ada waktu tunggu dan juga tidak ada kelebihan dari overhead yang menyebabkan CPU menjadi panas. Jadi beberapa proses di sini akan disimpan di dalam memori dalam satu waktu. Jadi nantinya ketika proses harus menunggu, sistem operasi mengambil CPU untuk memproses proses tersebut dan meninggalkan proses yang sedang dieksekusi. Jadi penjadwalan ini adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Jadi hampir semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Nah, jadi disinilah kegunaan dari CPU ini yang menjadi sumber dari komputer yang sangat penting juga dalam penjadwalan di sistem operasi. Jadi ketika CPU menjadi idle atau menunggu, sistem operasi harus memilih salah satu proses yang masuk ke dalam antrian. Antrian di sini adalah antrian yang sudah ready atau siap untuk dieksekusi. Jadi pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwalan yang ada pada CPU tersebut.
Kemudian di sini ada kriteria penjadwal. Yang pertama itu CPU utilization, artinya menjaga CPU sesibuk mungkin. Maksudnya di sini kenapa menjaga CPU sesibuk mungkin? CPU itu akan mempunyai rank dari 0 sampai ke 100%. Itu juga bisa dilihat pada Task Manager. Itu ada beberapa persen digunakan CPU-nya, beberapa persen juga digunakan eh, RAM-nya, disknya juga. Itu ada di Task Manager pada laptop, itu bisa kita lihat juga. Eh, jadi pada sistem yang sebenarnya ia harus mempunyai rank dari 40% sampai 90%. Kenapa 40% atau kenapa 90%? Di sini yang 40% pasti harus ada proses yang akan diproses. Kemudian yang 90% ini adalah mungkin batas maksimal dari CPU itu untuk proses. Karena jika sudah lebih dari 90% biasanya komputer yang kita gunakan akan hang atau panas, bisa jadi overheat, dan biasanya kalau sudah melebihi batas panasnya biasanya itu komputer tersebut bisa mati dengan sendirinya. Karena di contoh di laptop itu ada sensor panas juga. Jika sudah overheat itu biasanya akan mati. Tapi kalau tidak ada sensor panasnya bisa-bisa laptopnya bisa terbakar juga. Kemudian yang kedua itu throughput, artinya jika CPU mengeksekusi suatu proses, berarti CPU telah melaksanakan sebuah kerja. Jadi salah satu ukuran kerjanya adalah banyak proses yang diselesaikan per unit waktu, yang kemudian disebut sebagai yang throughput tadi. Jadi untuk proses yang lama mungkin satu proses diproses per jam. Yang sebentar mungkin prosesnya hanya 10 proses per detik. Kemudian yang ketiga itu ada turnaround time, yaitu interval dari waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Jadi turnaround time ini merupakan jumlah periode untuk menunggu untuk bisa ke memori. Jadi menunggu di antrian yang ready, kemudian dieksekusi di CPU dan melakukan input output di sini. Kemudian yang keempat itu ada waiting time. Jadi artinya dalam penjadwalan CPU, algoritma penjadwal CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau melaksanakan tidak mempengaruhi pelaksanaan dari input output. Jadi hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan pada proses di antrian yang ready. Sehingga waiting time dalam jumlah periode menghabiskan waktu di antrian atau antrian yang sedang ready. Kemudian yang kelima itu respon time. Jadi respon time ini di sistem yang interaktif pada Pak, maaf ganggu, Pak. ya, Layarnya hilang, Pak. hilang. Iya, Pak. Yang lain juga hilang. Iya, Pak, hilang juga, Pak. Kalau ini dia Sama. Pak, baru muncul, Pak. Oh, baru muncul. Ada, Pak. Oh, udah ada ya. Udah, Nanti Pak. kalau hilang disampaikan lagi ya. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya itu yang tadi yang respon time. Jadi pada sistem yang interaktif, yang turnaround time tadi mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria yang
apa yang sering digunakan pada penjadwalan CPU ini. Jadi sering sebuah proses bisa memproduksi output di awalnya dan bisa juga meneruskan hasil yang baru sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke user. Kemudian ukuran yang lain yang dari waktu pengiriman dan permintaan sampai responnya yang pertama diberikan akan diproses terus-menerus. Jadi respon time ini waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai untuk output untuk merespon dari output tersebut. Kemudian ini kita masuk pada algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama itu ada algoritma first come first serve. Jadi yang pertama datang itu yang akan dilayani. Yang kedua itu algoritma sort job first. Jadi yang algoritma yang kedua ini adalah yang proses yang mempunyai waktu terpendek yang akan diproses terlebih dahulu. Kemudian di algoritma SJF ini ada dua. Yang pertama itu non preemptive, yang kedua itu SJF yang preemptive. Kemudian yang ketiga itu penjadwalan prioritas. Jadi pada penjadwalan prioritas ini prioritas yang tertinggi lah yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi prioritas yang memiliki proses yang memiliki prioritas yang tertinggi itu adalah biasanya memiliki bilangan bulat atau integer. Kemudian yang keempat itu ada round robin. Pada round robin ini ada 3, yaitu round robin FCSF. Yang FCSF ini yang pertama datang itu yang akan dilayani. Jadi yang dahuluan datang itu yang akan dilayani. Jadi seperti yang FIFO, jadi freeze in, freeze out. Jadi yang pertama masuk itu yang akan keluar duluan. Kemudian round robin non preemptive. Dan yang ketiga itu round robin yang preemptive. Jadi itu ada 4 algoritma penjadwalan CPU. Jadi pada algoritma FCFS ini ini dapat kita lihat sebuah contoh di sini. Jadi pada algoritma FCFS ini algoritma yang paling sederhana. Dengan skema prosesnya itu meminta CPU untuk mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Jadi di sini pada algoritma FCFS ini yang akan diproses terlebih dahulu adalah proses yang datang terlebih dahulu. Jadi urutannya itu sesuai dengan waktu kedatangannya. Jadi di sini dapat kita lihat ada 3 proses. Proses yang pertama itu burst time-nya ada 24, yang kedua 3, dan proses yang ketiga itu ada 3 waktu. Jadi dapat kita lihat di sini pada gancarnya itu yang pertama datang itu adalah P1. Jadi di sini P1 dengan burst time-nya itu 24 detik, maka P1 itu diproses selama 24 detik. Kemudian yang kedua masuk P2. Di sini burst time-nya adalah 3. Jadi
setelah selesai P1 maka akan diproses yang P2. Jadi P2 diproses pada waktu yang ke-27 dan lanjut ke P3 itu diproses pada waktu yang ke-27 dengan burst time-nya 3, berarti sampai waktu ke-30. Jadi lama 3 proses ini diproses dalam waktu 30. Kemudian kita hitung di sini average waiting time-nya. Jadi waktu tunggu. Jadi di sini dapat kita lihat untuk P1 itu waktu tunggunya hanya 0. Kenapa 0? Karena dia datang pertama kali. Jadi tidak ada waktu tunggu di sini. Jadi 0. Kemudian yang P2 itu 24. Jadi dia harus menunggu 24 detik untuk diproses. Kemudian yang P3 itu 27. Kenapa 27? Karena harus menunggu P1 dan P2 untuk diproses terlebih dahulu. Karena P2 itu selesai prosesnya pada waktu 27, maka yang P3 itu waktu tunggunya kita dapatkan 27. Jadi kita jumlahkan ketiga-tiganya, dibagi 3 sama dengan 17. Jadi kita dapatkan rata-rata waktu tunggunya itu 17. Jadi 17 di sini. Rata waktu tunggunya. Kemudian untuk prosesnya itu kita ketahui di sini diketahui proses tiba atau proses yang datang duluan itu dengan urutannya itu P2 terlebih dahulu, kemudian P3, kemudian P1. Nah, jadi pada gambar ini dapat kita lihat untuk urutan kedatangannya itu P2, P3, dan P1. Jadi di sini dapat kita lihat itu untuk P2-nya itu kan tadi berapa? 3. Burst time-nya 3. Kemudian yang P3 itu 3, kemudian yang P1 itu 20 berapa tadi? 24 ya. Iya, 24. Jadi ketika sebuah proses diketahui ini dengan urutannya yang terlebih dahulu P2, kemudian P3 dan P1, maka dapat kita buat itu gancarnya seperti ini. Jadi P2 burst time-nya berapa? 3. Berarti dari 0 ke 3, 3 detik kita anggap ini waktunya itu 3 detik. Jadi selama 3 detik ini P2 diproses. Kemudian setelah diproses, kita lanjut. Proses apa lagi yang datang itu yang P3. Burst time-nya berapa? 3. Berarti dia mulai diproses pada waktu ketiga dengan burst time 3 detik. Jadi selesai pada waktu ke-6. Lanjut ke P1. Jadi pada P1 ini waktunya itu 24. Jadi dimulai pada waktu ke-6 karena P3 selesai pada waktu ke-6. Jadi di sini P1 ini karena burst time-nya 24, jadi akan selesai diproses pada waktu ke-30. Jadi untuk yang proses yang kedua ini diketahui di sini waiting time untuk P1 itu 6. Kenapa 6 di sini? Karena P1 diproses ketika P2 dan P3 sudah diproses di sini. Karena P2 dan P3-nya itu sudah diproses pada waktu sudah selesai diproses pada waktu ke-6, maka waiting time untuk P1 adalah 6. Kemudian yang P2 itu 0. Kenapa 0? Karena dia yang pertama kali diproses. Kemudian
Yang P3 itu 3. Kenapa 3? Karena harus menunggu yang P2 diproses terlebih dahulu, karena P2 diproses selama 3 detik. Jadi rata-rata waktu tunggunya adalah 6 tambah 0 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 3. Itu. Jadi untuk algoritma risk converse ini ada yang ingin ditanyakan terkait proses dari algoritma FCFS ini? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut pada algoritma SJF. Jadi algoritma SJF ini adalah algoritma yang berkaitan dengan waktu yang setiap diproses. Jadi di sini pada algoritma ini adalah algoritma yang akan memproses sesuai dengan proses yang mempunyai waktu terpendek. Jadi prioritasnya ini adalah pada proses yang memiliki waktu terpendek di sini. Jadi pada SJF ini itu ada dua skema di sini. Yang pertama non preemptive, yang kedua preemptive. Yang non preemptive ini ketika CPU memberikan kepada proses itu tidak bisa ditunda hingga selesai. Jadi maksudnya di sini proses yang sedang diproses itu harus diselesaikan sampai selesai, jadi tidak bisa ditunda. Contoh di sini mungkin waktu prosesnya cuma 4, tapi proses tersebut tentunya burst time-nya itu ada 6 misalnya. Tapi kan ada 2 detik lagi atau 2 waktu lagi yang untuk memprosesnya gitu. Jadi pada non preemptive ini harus diselesaikan terdulu. Jadi tidak ada waktu tunda di sana, harus diselesaikan. Jadi yang kedua itu ada preemptive. Jadi pada preemptive ini bila sebuah proses datang dengan waktu proses yang lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah yang mendapatkan prioritas. Contoh di sini ada dua buah proses. Yang pertama, prosesnya memiliki waktu 3 detik. Yang kedua, yang datang kedua itu memiliki waktu 2 detik. Jadi yang memiliki waktu yang terpendek yang akan diproses terlebih dahulu, bukan yang datang duluan. Jadi P2 yang akan diproses terlebih dahulu. Oke, ini yang off cam ini. Nanti kalau masih off cam saya remove saja ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ini contoh pada non preemptive. Jadi pada non preemptive ini algoritma yang memproses waktu dengan waktu yang terkecil atau yang terendah yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi contoh di sini ada 4 proses, P1, P2, P3, dan P4. Dengan waktu kedatangannya yang P1 0, yang P2 2, dan yang P3 atau 4, P4 itu 5.
Kemudian di sini burst time-nya itu P1 7, P2 itu 4, P3 itu 1, dan P4 itu 4. Sebentar, saya mau remove dulu. Oke, kita lanjut. Jadi di SJF non-preemptive ini dapat kita lihat pada gancarnya itu yang P1 itu burst time-nya 7 sampai 3 itu itu P3 burst time-nya 1, jadi diproses pada waktu ke-7 dan selesai pada waktu ke-8. Kemudian yang P2 itu ada P2 4. Jadi yang P2 ini diproses pada waktu ke-8 karena apa? Karena proses dari P1 dan P3 itu selesai pada waktu ke-8 dan burst time-nya itu ada 4, maka P2 selesai pada waktu ke-12 dan ke P4 diproses pada waktu ke-12. Kemudian lanjut ini yang preemptive. Yang preemptive ini ada sangat berbeda sekali dengan non tadi. Kalau non tadi waktu yang datang itu akan diproses terlebih dahulu sampai selesai. Jadi tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan di sini. Yang di non preemptive tadi. Tapi pada preemptive ini waktu yang mempunyai burst time terkecil yang akan diproses terlebih dahulu. Contoh di sini masuk P1. P1 itu ada P1 itu ada burst time-nya 7. Nah, di sini pada waktu kedua itu masuk P2. Jadi di sini ada P2, ada P1. Jadi di sini perbandingannya itu jadi yang P1 ini sudah diproses selama 2 detik, jadi burst time-nya tinggal 5. Dan masuk P2 itu ada 4 burst time-nya, jadi di sini karena P2 lebih kecil burst time-nya, maka P2 yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi P1 ini masuk ke dalam waktu tunggu, dalam antrian. Ketika P2 diproses selama 2 detik, itu masuk lagi P3. Dan P3 ini burst time-nya cuma 1. Jadi urutannya itu P3, P2-nya tinggal waktu burst time-nya tinggal 2, dan P1 itu 5. Jadi yang terlebih dahulu diprosesnya adalah yang P3. Kenapa P3? P3 ini mempunyai waktu burst time yang lebih kecil. Nah, 1 di sini. Oke, ketika P3-nya diproses, jadi waktunya sudah 5 detik ya. Dan pada waktu yang kelima,
itu masuk P4. P4 mempunyai burst time 4 detik. Jadi tadi sudah ada urutan P berapa tadi? P1, P2, P1 sama P4 di sini. Karena P3 sudah selesai diproses karena burst time-nya cuma 1 detik. Jadi di sini dapat kita lihat yang P4 itu burst time-nya 4 dan yang P2 itu burst time-nya 2 dan yang P1 itu 5. Jadi sini yang punya nilai terkecil adalah P2. Jadi P2 yang akan diproses dahulu. P2 burst time-nya 2. Jadi selesai diproses itu pada waktu ke-7. Jadi pada waktu ke-7 ini tinggal P4 dengan P1. Karena P4 di sini adalah burst time-nya 4 dan P1 itu tinggal 5, berarti P4 yang diproses terlebih dahulu. 4 dan P4 ini selesai pada waktu ke-11. Jadi pada waktu ke-11 ini tinggal P1, maka P1 yang akan diproses terakhir. Jadi pada SJF non-preemptive ini, bukan non-preemptive tapi yang preemptive ini, proses yang memiliki waktu burst time terkecil yang akan diproses terlebih dahulu. Walaupun kedatangannya itu yang pertama. Oke, terkait yang SJF ini ada yang ingin ditanyakan atau yang diragukan antara non preemptive dengan yang preemptive? Ada? Masih ragu yang primitif nih, Pak. Yang ini, yang preemptive. Ragunya di mana? Ya, Pak. Penjawab yang caranya. Ini yang Cara Pak. ini siapa ini yang ngomong? Ahmad Robi, Pak. Oh, Ahmad Robi. Ya, Pak. Oke. Jadi ragunya di mana Ahmad Robi? Pembagiannya tuh, Pak. Yang mana? Pembagiannya tuh, Pak. Kalau di sini kan P1 duluan, Pak. Ya, Waktu tunggunya kan 2 detik. ya. Terus? Pokoknya bagian situ lah, Pak. Ngerti, Pak. Oh, gitu. Dan Kan yang preemptive ya, Pak. yang non preemptive tadi udah paham Sedikit, Pak. sedikit. Ya, Pak. Itu kan yang non preemptive sama preemptive kan ada perbedaan. Kalau yang non preemptive yang datang duluan yang akan diproses. Ya, Pak. Jadi ketika yang datang duluan itu yang diproses itu akan diproses sampai selesai. Jadi tidak ada waktu, istilahnya tidak ada interupsi di sana, tidak ada penundaan. Kalau di sini beda dengan preemptive ini. Preemptive ini yang waktu gimana ya? Yang proses yang mempunyai burst time yang terkecil yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi pada gancarnya ini bisa dilihat di sini kan P1 berapa burst time-nya? Sama Robi. 7 detik. Nah, 7 detik kan? Ya, Kita Pak. mulai kan waktu kedatangannya kan 0 ini. Jadi dia yang datang Ya, pertama Pak. ini. Jadi burst time-nya 7, maka diproses dulu yang P1 karena dia datang duluan kan. Jadi Ya, pada waktu 2 detik P2 masuk. Jadi P2 ini burst time-nya berapa? 4 detik. 4 detik. Karena Ya, P1 sudah diproses 2 detik, jadi berapa tinggal yang P1? di 5 detik lagi, Pak. Nah, 5 detik. Jadi P1 Ya. 5, P2 4. Ya. Jadi karena di situ ada perbedaan, jadi yang mana yang diproses terlebih dahulu? P2 kan? Karena P2 Ya, Pak. memiliki Ya, waktu yang paling kecil kan? 4. ya, Pak. Sedangkan P1 5 kan? 5 detik ya. Nah, ya. Jadi di sini ketika P2 masuk diproses, rentang 2 detik itu masuk P3. Pada waktu 4 detik masuk P3. Di sini
Kenapa P3 yang diproses terlebih dahuluan, Ahmad Robi? Detik Gimana, Ahmad Robi? gitu Pak. Gimana? Terputus tadi. Karena perusahaannya waktunya paling kecil Pak. Cuma 1 Waktunya detik. berapa? 1 detik ya? 1 ya Pak. Oke. Jadi P3 yang diproses. Kemudian lanjut. Ini kenapa selesainya pada waktu 5 detik? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Jadi kenapa waktu selesainya 5 detik? Karena yang P3 ini hanya 1 detik burst time-nya. Jadi waktu prosesnya hanya 1 detik. Oh gitu Pak. Ya. Jadi setelah P3 selesai, jadi yang tinggal itu P berapa lagi? 4. P4. Terus P2 Ya, sama P1 kan? iya. P1 tadi berapa? 5 detik. 5 detik. Yang P berapa tadi lagi ya? P2 Kedua 4 detik. itu kan sebelum diproses. Itu kan P2 sudah Oh, diproses 2 detik nih ya sebelumnya. Ya kan? 2 Pak, 2 detik. 2 detik. 2 detik kan? Sama satu lagi tinggal yang P berapa tadi? 4. P4 ya. P4 Ya, P4 P4 baru masuk. 4 detik. Jadi tinggal P4-nya 4 detik. Jadi yang lanjut diproses itu yang P2. Kenapa P2? Karena Mau burst time-nya tinggal 2 detik, Pak. Oke, karena yang paling kecil kan, tinggal 2 detik. Sedangkan yang P1 itu 5 dan P4 itu 4. 4. Ya, dia diproses P2 pada waktu ke-7 itu prosesnya selesai. Di sini kenapa pada waktu ke-7 selesainya? Nah, waktunya cuma 2 detik Pak. Dari 5 ke 7 Pak. Oke, berarti pada waktu ke-7 kan udah selesai itu yang P2. Tinggal P4 sama P1. Iya Pak. Tuh. Jadi kenapa di sini P4 yang diproses? Karena P4 burst time-nya pada detik kan, yang P1 yang 5. Jadi P4 duluan baru P1. Seperti itu. Nah, di sini untuk menghitung rata-ratanya itu ada P1, P2, P3 sama P4. Yang P1 itu berapa ini? 9. Kemudian yang P2 itu 1. Yang P3 itu 0. Dan yang P2 itu 2. Ada yang tahu dapatnya dari mana? Kenapa P yang P1 9, yang P2 itu 1, yang P berapa tadi? Yang P3 itu 0, yang P2 yang P4 itu 2. Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak tahu, Pak. Ya ada yang tahu. Jadi kenapa P1 itu 9? P1 kenapa 9? Karena yang P1 itu kan 2 kali diproses tuh. Yang pertama diproses itu selama 2 detik kan. Kemudian pada proses yang kedua itu diproses pada detik ke 11. Jadi
waktu tunggunya itu dari P2 sampai P4. Jadi 11 dikurang 2, 9. Paham? Paham, Pak. Ini P1 kan pertama diproses, kemudian terakhir yang diproses. P1 yang pertama itu selesainya pada detik kedua. Dan pada P1 yang terakhir itu diproses kembali pada detik ke-11. Jadi waktu tunggunya itu selama P2, P3, sama P4 selesai. Itu ada 11 dikurang 2 itu ada 9 detik gitu. Ini 11 sama yang 2 dikurangi. Kenapa dikurangi 2? Karena 2 itu P1-nya sedang diproses pada awal tadi, yang pertama tadi. Jadi kita dapatkan P1 itu yang 9. Kemudian yang P2. P2 kenapa dapatnya 1? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa P2 dapatnya 1? Gimana? Ada yang bisa jawab? Penyelesaian dari 4 ke 5, Pak. Gimana penyelesaian dari 5? Maksudnya? Ya kenapa bisa dapatnya ya? Waktu tunggu dari P2, hasilnya dari P. Ya, Pak. Kenapa waktu tunggu P2-nya itu hanya 1 detik? Bisa kena 3, Pak. Tunggunya 1 detik. Ya, jadi kan kenapa 1 detik? Di sini kan di antara proses P2 itu diselesaikan, itu ada P3 di sini. Karena P3 yang terkecil, karena prosesnya cuma 1 detik, makanya waktu tunggu dari P2 ini hanya 1 detik. Kemudian P3 kenapa 0? Nah, yang pertama Kenapa P3? Ya, P3 kenapa 0? Waktu proses P3 sudah selesai, Pak. Maksudnya sudah selesai bagaimana? Sudah selesai dikerjakan. Cut. Coba yang lain yang ada yang bisa bantu jawab. Kenapa bisa 0? Ada? Ada? Kenapa bisa 0? karena waktu prosesnya yang pertama, Pak. Ya, berarti tidak ada waktu tunggu. Karena P3 di proses yang paling pertama, Pak. Jadi tidak ada waktu tunggunya. 0. Oke. Jadi di sini kenapa 0? Itu karena ketika P3 masuk, itu dia langsung diproses. Jadi dia nggak nunggu-nunggu. Langsung diproses, selesai proses, masuk lagi yang proses selanjutnya. Kemudian yang di sini ada yang P4. P4. Kenapa P4 2?
karena P4 itu dia dikerjakan pas sesudah P2 Pak. Jadi waktu ke-7 dari waktu ke-5 ke-7 itu 2 detik aja nunggunya. Oke. Karena ya, betul. Jadi P4 ini datangnya kan pada waktu ke-5. Karena P5 pada waktu ke-5 ini P2 yang terlebih dahulu, P2 selesainya pada waktu ke-7. Jadi waktu tunggu dari P4 itu ada 2 detik kan. Oke. Kayak gini kan enak. Nggak diam semua. Oke, jadi di sini kita bagi 4. Jadi kita dapatkan ini 3. Jadi rata-rata waktu tunggunya itu 3 detik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini masuk ke penjadwalan prioritas. Jadi pada penjadwalan prioritas ini, di sini penjadwalan prioritasnya itu prioritas yang tertinggi yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi maksudnya di sini prioritas tertinggi itu adalah proses yang memiliki bilangan bulat. Nah, jadi pada penjadwalan prioritas ini CPU tersebut dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi di sini prioritas tertinggi itu yang pertama itu yang memiliki bilangan bulat atau integer. Kemudian nilai integer atau nilai bilangan bulat yang paling kecil itu yang akan mempunyai prioritas yang paling tinggi di sini. Jadi pada penjadwalan prioritas ini ada 2 juga, yang preemptif dan non preemptif di sini. Jadi yang preemptif itu adalah proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas yang lebih tinggi yang memerlukan CPU. Kemudian yang non preemptif, proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian waktunya habis. Jadi di sini terdapat perbedaan di mana pada preemptif itu proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas yang lebih tinggi. Dan yang non preemptif itu proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slash-nya habis gitu. Jadi pada SJF ini penjadwalan prioritas di mana prioritas utamanya adalah kebalikan dari prediksi waktu CPU burst berikutnya. Jadi pada penjadwalan prioritas ini masalah yang akan terjadi itu prioritas yang memiliki atau maksudnya di sini proses yang memiliki prioritas yang rendah mungkin tidak akan diproses di sini. Jadi solusinya agar tidak terjadi hal yang demikian, itu solusinya itu aging. Jadi aging ini maksudnya seiring waktu berlangsung, itu prioritasnya akan ditingkatkan terus-menerus sampai memiliki prioritas yang lebih tinggi di sini. Jadi pada algoritma penjadwalan prioritas ini, setiap proses akan memiliki prioritas atau bilangan integer di sini. Beberapa sistem
juga menggunakan integer dengan urutan kecil untuk proses yang dengan prioritas yang rendah. Nah, sistem lain juga menggunakan integer dengan urutan kecil dari proses yang dengan prioritas tinggi. Tapi dalam hal ini dia asumsikan bahwa integer kecil merupakan prioritas yang paling tertinggi. Nah, yang ini. Ini kita skema dari penjawaban prioritas itu ada dua yang tadi. Jadi proses yang preemptif tadi itu diinterupsi jika CPU terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Jadi jika ada ada proses yang memiliki prioritas tinggi, sedangkan CPU sedang menjalankan sebuah proses, maka prioritas yang lebih tinggi itu yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi proses yang sedang berjalan itu akan ditunda dan masuk pada status dalam antrian proses yang akan diproses selanjutnya gitu. Kemudian yang non preemptif adalah proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slash-nya habis. Ini contoh penjadwalan prioritas. Kemudian dapat kita lihat jadwal prioritas dari Gantt-chartnya itu ini dalam P1 sampai P5 itu P1 berstemnya 10, prioritinya 3, P2 berstemnya 1, dan prioritinya 1. Kemudian P3 berstemnya 2 dan prioritinya 4, P4 berstemnya 1, prioritinya 5, kemudian dan P5 berstemnya 5 dan prioritinya 2. Di sini pada Gantt-chart kita lihat di sini yang diproses P2 terlebih dahulu. Kenapa P2 ini? Ada yang bisa? Satu. Ya, karena dia memiliki prioritas yang utama kan, yang tertinggi di sini. Ya. Selanjutnya masuk ke P5. P5. Ya, P5 itu berstemnya 5 sehingga selesai pada ke-6. Ya, lanjut ke P1 yang prioritas ketiga. P1 berstemnya 10. Lanjut masuk ke P3 dan selanjutnya P4. Di sini dapat kita lihat waktu rata-ratanya 8,2 milisekund. Kenapa bisa dapat 8,2 waktu tunggunya? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang tahu kenapa dapatnya 8,2?
Ini Pak, yang dikerjakan pertama itu kan yang P2. P2 itu waktunya itu 0 detik karena dia langsung dikerjakan. Nah, yang kedua itu yang dikerjakan itu P5. P5 itu di pertama sampai detik ke-6 itu totalnya ada 5 detik. Terus selanjutnya P1 itu dikerjakan selama 10 detik. Yang P3 2 detik, sedangkan yang P4 itu 0 karena dia langsung dikerjakan juga. Jadi totalnya 17 detik dibagi Di berapa? Dibagi ini itu Bagi berapa? dibagi 2 itu jadinya 8,2. Dapat dibagi 2. Sedangkan prosesnya ada 5. Ada lagi yang bisa membantu menjawab? Gini Pak, ulang lagi Pak. Ya. Jadi P2 itu dia dia 0. Yang dari P5 pas mengerjakan P5 itu waktu tunggunya nanti Pak. Yang lain ada yang bisa bantu menjawab? Ulang lagi boleh Pak. Silakan ya sih. Jadi yang P2 ini waktu detik 0 dia udah mulai dikerjakan. Jadi dia 0 detik. Pas waktu mengerjakan P ke-5 itu 1 detik. Sedang mengerjakan P5 itu dia dari 6 detik baru dilanjutkan ke P1 sampai 16 detik tambah 16 detik tambah melanjutkan P3 itu ke menit 18. P4 itu 0 karena dia langsung dikerjakan. Jadi 16 Bentar, Pak, tambah dulu Pak. 16 apa? Oke, satu-satu dulu. P2 berapa waktu tunggunya? P2 0 Pak. Kalau yang P5? P5 1 detik karena dia langsung Ya, 1 detik. Yang P1? Iya Pak. 6 detik Pak. Detik. Berarti yang P3? P3 itu dia 16 detik. 16 detik. Yang P4? Iya. P4 itu 18 detik. Ya, silakan ditambahkan. Jadi totalnya 37 detik. Itu dibagi 5 jadinya 8,2 Pak. Ada yang salah nggak? Ya penambahannya Pak, bentar Pak. Ya, totalnya 42 detik dibagi 5 jadinya 8,2. 41 Pak, jadinya 8,2. Oke. Jadi itu kenapa kita dapatkan rata-ratanya 8,2. Jadi karena P2-nya 0, P5-nya 1, kemudian yang P1-nya 6, dan P3-nya 16, P4 18. Ditambahkan
semuanya dibagi 5 karena prosesnya ada 5. Oke, kita lanjut. Ini penjadwalan round robin. Jadi algoritma round robin ini dirancang untuk sistem time sharing. Jadi algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS. CFS ini yang pertama datang yang akan dilayani, yang akan diproses. Jadi, namun di sini preemption. Jadi preemption ini adalah waktu tunggu kalau nggak salah. Itu ditambahkan untuk switch antara proses. Jadi di sini algoritma untuk penjadwalan round robin ini yang pertama itu setiap proses itu mendapatkan jatah waktu CPU atau time slash. Jadi untuk time slash ini atau waktu kuantum umumnya itu antara 10 sampai 100 milidetik. Jadi rentangnya itu antara 10 sampai 100 gitu. Jadi setelah time slash-nya atau kuantumnya itu waktu kuantumnya itu selesai, maka proses itu akan di print terlebih dahulu. Kemudian dipindahkan lagi ke antrian yang ke dalam antrian yang sudah ready. Jadi di sini maksudnya di sini adalah sebuah proses itu diproses sesuai dengan waktu kuantum yang disediakan. Maksudnya di sini sesuai dengan waktu yang disediakan di sini adalah contoh di sini ketika sebuah proses memiliki waktu prosesnya itu 20 detik, tapi waktu kuantum yang disediakan oleh CPU itu hanya 10 detik, maka pada waktu ke-10 itu proses akan dipindahkan lagi pada antrian. Jadi akan diproses kembali ketika proses tersebut akan diproses lagi oleh CPU. Jadi di sini tidak ada yang diprioritaskan di sini. Jadi proses ini berlangsung secara adil dan sederhana. Jadi ketika CPU itu memberikan jatah waktu 10 detik, tapi proses tersebut memiliki waktunya itu 20 detik, jadi kan sisa 10 detik lagi. Yang 10 detik lagi itu akan diproses berikutnya. Gitu. Jadi proses tersebut akan dimasukkan ke antrian lagi. Sampai proses itu akan diproses kembali gitu. Jadi di sini pada penjadwalan round robin ini jika terdapat sebuah end proses di antrian yang sedang ready dan waktu kuantumnya itu Q milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan 1 per n dari waktu CPU. Jadi dengan demikian proses tidak akan menunggu lebih lama dari n kurang 1 kali Q waktu unit proses tersebut. Jadi kinerja dari algoritma ini tergantung dari ukuran waktu kuantumnya. Jadi waktu kuantum dengan ukuran yang besar maka akan sama dengan FIFO. Jadi yang FIFO di sini freeze in, freeze out. Jadi siapa yang masuk duluan, yang pertama masuk duluan, maka itu yang akan keluar duluan. Waktu kuantum ini dengan ukuran yang kecil, maka waktu kuantumnya harus diubah ukurannya yang lebih besar. Dengan respek pada ahli konteksnya yang sebaliknya akan memerlukan ongkos yang lebih besar di sini. Jadi di sini jika waktu kuantumnya dengan ukuran yang lebih kecil, maka harus diubah ke dalam ukuran yang lebih besar. Karena jika kecil,
itu akan menambah waktu switch-nya lebih banyak lagi gitu. Jadi yang kecil itu harus diperbesar agar tidak menambah waktu switch-nya. Di sini contoh dari round robin dengan waktu kuantum ada 4. Waktu kuantumnya 4. Jadi di sini ada 3 proses. P1, P2, P3, P1 24, P2 3, P3 3. Di sini P1 terlebih dahulu diproses di sini. Dan kenapa tidak apa sisa Pak pengaruh komputer enggak? Nah, jadi di sini P1, P2, P3. P1 24, P2 3, dan P3 itu 3. Jadi pada gancarnya bisa kita lihat itu P1. P1 itu 24 kan? Karena waktu kuantumnya 4, jadi P1 itu diproses selama 4 detik. Nah, jadi di sini sisa 20 detik lagi kan. Kemudian masuk P3, P2 ya. Nah, ini sesuai antrian, jadi P2 masuk, P2 diproses. Pada waktu ke-7 P2 selesai, masuk ke P3. Karena selesai pada waktu ke-10 P3. Jadi di sini sisa yang P1 tadi ada sekitar 20 detik. Jadi P1 akan diproses sampai selesai dengan terakhir itu 30 detik karena ada sisanya sekitar 20 detik lagi. Jadi di sini round robin ini umumnya rata-rata lebih tinggi dari SJF, tapi responnya lebih baik. Jadi kebanyakan user itu lebih baik menggunakan sebuah sistem yang responnya lebih baik daripada sistem yang gimana waktu responnya itu lebih lama gitu. Jadi maksudnya di sini lebih baik waktu responnya lama daripada maksudnya lebih baik waktu responnya itu lebih cepat daripada waktu prosesnya yang lebih cepat gitu. Jadi di sini lebih baik respon lebih cepat ketimbang prosesnya lambat daripada responnya lambat tapi prosesnya cepat. Gitu. Jadi di sini untuk kuantumnya itu biasanya yang tadi itu 10 milisekund sampai 100 milisekund. Jadi untuk konteks switch-nya itu harus kecil dari 10 mikrosekund. Gimana? Bingung? Ya, saya juga bingung. Nah, jadi maksudnya di sini kenapa konteks switch-nya itu 10 mikrosekund itu nanti dapat kita lihat di sini. Ini perbandingan dari waktu kuantum dengan konteks switch. Jadi di sini ada waktu kuantumnya itu ada yang pertama itu ada 12. Di sini konteks switch-nya 0. Kenapa 0 di sini? Karena waktu kuantumnya itu lebih besar dari waktu proses. Jadi tidak ada konteks switch di sini. Kemudian yang kedua itu ada kuantumnya itu 6. Konteks switch-nya ada 1. Jadi di sini kenapa 1? Karena kuantumnya lebih kecil dari waktu prosesnya. Jadi ada jeda di waktu ke-6, kemudian diproses kembali proses tersebut. Di sini ada jeda di sini. Ada konteks switch di sini 1 kali. Kemudian jika kuantumnya 1, maka konteks switch-nya itu ada 9 kali. Jadi di sini
pada waktu prosesnya 10 dan kuantumnya 1, pada proses yang pertama itu terjadi context switch-nya itu 1, kemudian lanjut yang kedua sampai proses time yang waktu proses yang ke-10. Jadi totalnya ada 9 context switch di sini. Kemudian ini perbandingan rata-rata waktu penyelesaian dari proses dengan waktu kuantum. Ini di sini kita lihat pada jika waktu kuantumnya 1, itu rata-rata waktu penyelesaiannya itu 11 detik. Jika 2 itu lebih tinggi lagi, 11,5. Kemudian jika 3 itu lebih kecil lagi. Itu berapa ini? 10,8. Kemudian jika 4 naik lagi, dan jika 5 itu lebih tinggi lagi. Kemudian jika 6 turun, dan 7 turun lagi. Jadi di sini dapat kita lihat waktu yang lebih baik itu adalah 80% dari CPU itu harus mempunyai waktu burst time yang lebih kecil dari waktu kuantumnya. Kemudian kita lanjut ke penjadwalan multiprosesor. Di sini multiprosesor membutuhkan penjadwalan yang lebih yang lebih rumit karena mempunyai banyak kemungkinan yang dicoba, tidak seperti pada prosesor tunggal. Jadi pada penjadwalan multiprosesor ini penjadwalan menjadi lebih kompleks. Jika ada beberapa prosesor yang identik tersedia, maka load sharing-nya akan terjadi. Jadi pada penjadwalan multiprosesor ini prosesornya itu ada banyak gitu. Jadi biasanya pada prosesor itu terdapat beberapa core. Jadi ada yang 2 core, ada yang 3 core, ada yang 4 core. Jadi masing-masing core itu akan bekerja untuk memproses sebuah proses. Jadi untuk prosesor itu biasanya ada beberapa core di sana untuk memproses sebuah program yang akan dieksekusi. Biasanya dalam kasus ini satu prosesor bisa menjadi idle dengan antrian yang kosong, sedangkan yang lain sedang sibuk. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya idle pada prosesor tersebut, jadi kita menggunakan sebuah antrian yang sedang ready. Jadi antrian yang sedang ready tersebut semuanya akan diproses dan pergi pada satu antrian yang akan dijadwalkan untuk prosesor yang bisa dipakai di sana. Jadi di sini untuk salah satu cara agar multiprosesor ini bisa digunakan, jadi setiap prosesor itu akan dijadwalkan sendiri-sendiri. Jadi prosesor itu akan digunakan untuk memeriksa antrian mana yang sudah siap untuk diproses, kemudian akan memilih proses yang akan dieksekusinya. Jadi beberapa sistem akan membawa struktur satu langkah ke depan dengan membawa semua keputusan penjadwalannya. Jadi di sana juga nantinya ada I/O processing-nya dan aktivitas dalam sistem yang lain ditangani oleh satu prosesor.
Nah, prosesor itu akan bertugas sebagai master prosesornya. Jadi nantinya akan prosesor itu akan mengeksekusi hanya user code yang ada, biasanya disebut asymmetric multiprocessing di sana. Jadi untuk yang multiprosesor ini akan penyerbangannya akan lebih mudah dan teratur, di sini diatur semuanya. Jadi masing-masing prosesor atau masing-masing core itu akan bertugas pada proses dan akan memeriksa setiap proses, mana proses yang ready yang akan dieksekusi, mana yang tidak. Jadi akan terstruktur satu-satu. Oke, mungkin sudah habis ya. Mungkin dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan.